Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang sungguh sangat baik, yang menyertai kami sepanjang hidup kami, sampai pada pagi hari ini Engkau masih berikan kepada kami kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, biarlah kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan kami pada satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Selasa 12 September 2023, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan. Khotbah ini ditujukan kepada jemaat Smyrna. Pada saat itu ada aturan yang sangat keras, di mana semua rakyat diwajibkan untuk menyembah kaisar. Tentu ini menjadi tantangan besar bagi para pengikut Kristus di kota Smyrna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi yang tetap setia mempercayai Kristus, tentu akan mengalami penganiayaan. Namun bagi jemaat Smyrna, mereka tetap mempertahankan imannya. Mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhannya. Mereka tetap berkomitmen untuk tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Sekalipun harus ada harga yang harus dibayar, yaitu nyawa. Tetapi tidak sedikit juga yang tidak kuat dengan penganiayaan, sehingga mereka menyerah di tengah jalan dan menyangkal imannya. Tuhan tentu mengetahui bagaimana kesusahan, bagaimana penderitaan, bagaimana kemiskinan yang dihadapi jemaat Smyrna karena penganiayaan yang mereka alami. Namun Tuhan memuji mereka sebagai orang yang kaya dan yang setia kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setia berarti berpegang teguh, patuh atau taat, tetap dan teguh hati. Tuhan mencari orang-orang yang tetap teguh, yang berpegang pada ajaran, dan yang melakukan perintahnya. Tuhan telah menyediakan upah yang besar bagi setiap orang yang percaya, yang setia sampai akhir, yaitu mahkota kehidupan. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, hingga saat ini juga Tuhan sangat menginginkan kita tetap setia sampai akhir. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang setia, tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus di perjalanan kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, tidak sedikit orang pada zaman ini yang meninggalkan imannya karena satu hal. Bisa saja karena jabatan, karena pekerjaan, karena uang, bahkan juga karena jodoh, karena penderitaan, kesusahan, dan kemiskinan. Lalu bagaimana kita bisa mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan sampai mati? Bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang setia, berpegang teguh pada ajaran Kristus? Tentu kita harus ingat
Kesetiaan Yesus menghadapi penderitaan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yesus rela mati disalibkan. Kemudian ingatlah, kesetiaan itu tidak akan sia-sia. Tetapi kesetiaan itu akan membuat kita menerima upah, yaitu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang Kristen yang setia. Menjadi orang yang Kristen yang berpegang teguh pada ajaran Kristus. Apapun yang terjadi di perjalanan kehidupan kita, baik suka maupun duka, pertahankan iman percaya kita kepada Kristus. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini. Supaya kami tetap setia mempertahankan iman percaya kami di perjalanan kehidupan kami. Banyak hal yang kami lalui dalam hidup kami. Tetapi firman-Mu yang kami dengar memampukan kami agar kami senantiasa tetap setia kepadamu. Dan kami tetap bertahan untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan yang bagaimanapun. Kami juga berdoa juga buat seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Bahkan bagi orang-orang yang menghadapi dan mengalami pergumulan berat, Tuhanlah yang memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.